Halo assalamualaikum, kembali lagi di channel Viang. Kali ini aku akan menceritakan alur film No Time to Die. Film dimulai dengan kehidupan Madeline yang masih kecil. Saat itu ia tinggal di sebuah rumah terpencil bersama ibunya yang suka minum alkohol dan ayahnya yang begitu jarang pulang ke rumah. Pada hari itu, saat Madeline memeriksa keadaan ibunya yang sedang mabuk, tiba-tiba ia melihat sosok pria bertopeng yang mendekati rumahnya. Madeline mencoba memberitahu ibunya, namun karena mabuk parah, ibunya mengabaikan Madeline. Saat pria itu berhasil masuk ke dalam rumahnya, Madeline dengan rasa takutnya segera bersembunyi. Pria bertopeng itu kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah Lucifer Safin. Dia datang untuk membalas kematian keluarganya yang telah dihabisi oleh ayah Madeline. Setelah menghabisi ibunya, Safin kemudian mencari keberadaan Madeline. Madeline yang sebelumnya sempat mengambil pistol di lemari, ia keluar dari bawah kolong tempat tidur dan langsung menembak ke arah Safin, dan Safin pun tumbang. Di saat Madeline menyeret mayat Safin keluar, ternyata ia belum mati dan terbangun dari pingsannya. Seketika itu juga Madeline pun kabur dan terperosok ke dalam retakan es. Namun entah apa yang ada di pikiran Safin, saat ia melihat Madeline tak berdaya, Safin malah menarik dan menyelamatkan Madeline. Dan waktu pun berpindah ke masa Madeline yang sudah dewasa. Saat itu, James Bond dan istrinya yaitu Madeline sedang menikmati bulan madu mereka di sebuah tempat di Italia. Mereka menginap di sebuah hotel tempat orang-orang biasa membakar selembar kertas berisikan rahasia dan impian mereka, dan hal itu pun dilakukan oleh Madeline. Pagi hari, James pergi berziarah ke makam Vesper Allende mantan kekasihnya dulu. Sesampainya di sana, ia diantar oleh seorang remaja. Tak lama kemudian, James melihat sebuah kartu nama berlambang Spectre yang terletak di makam Allende, dan tiba-tiba ada sebuah bom yang meledak. Beruntung James selamat dari ledakan tersebut. Kemudian ia mencoba menghubungi Madeline, namun tak ada jawaban. James pun segera bergegas kembali ke hotel untuk menemui Madeline. Saat perjalanan, tiba-tiba anak buah Spectre bermunculan dari berbagai arah dan terus mengejarnya. James berhasil melumpuhkan seorang agen Spectre, dan dia mengatakan bahwa sebelum ayah Madeline meninggal, ia adalah bagian dari Spectre. Mendengar perkataan itu, James menganggap bahwa Madeline adalah bagian dari semua ini. Setibanya di hotel, James bertanya pada Madeline. Bagaimana Spectre bisa mengetahui keberadaannya? James pun mencurigai Madeline. Tetapi Madeline mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Kemudian James segera membawa Madeline pergi. Saat berada di dalam mobil, Madeline ingin mengatakan sesuatu kepada James. Namun ia tidak sempat mengatakannya, karena mobil James ditabrak oleh musuh. James yang merasa dikhianati tiba-tiba ia menghentikan mobilnya, dan para anak buah Spectre kemudian mengepung mobil James dan menembaki mobilnya. Salah satu agen Spectre yang sempat ia lumpuhkan ternyata masih selamat dan ia tampak memfokuskan tembakannya ke arah Madeline. James kemudian mengeluarkan senjata canggih dari lampu mobilnya. Setelah mengeluarkan asap tebal untuk mengelabui anak buah Spectre, akhirnya James dan Madeline berhasil melarikan diri. Kemudian James berhenti di sebuah stasiun, ia menyuruh Madeline naik kereta api. James juga mengatakan bahwa mereka tak akan pernah bertemu lagi. 5 tahun kemudian ada sekelompok membobol sebuah laboratorium, yang dimana di situ ada sebuah penelitian senjata biologis yang mengandung nanobot bernama Heracles yang dapat menginfeksi targetnya melalui sentuhan dan hanya akan aktif pada DNA yang telah ditentukan. Setelah berhasil mendapatkan Valdo Obruchev beserta penelitiannya, mereka pun menghancurkan laboratorium tersebut. Berpindah ke tempat terpencil di Jamaika, di mana James Bond yang sedang menikmati masa pensiunnya setelah tak lagi menjadi anggota di MI6. Suatu hari, ia mendapat kunjungan dari teman lamanya yang bekerja di CIA bernama Felix dan rekannya dari Departemen Luar Negeri Inggris bernama Ash. Kedatangan Felix adalah untuk meminta James agar kembali dan menyelamatkan Obruchev beserta penelitiannya dari tangan Spectre. Namun saat itu James menolak. James juga tak sengaja berpapasan dengan seorang wanita yang tanpa diketahui ternyata ia salah satu agen dari MI6. Saat James hendak pulang, ia mengalami suatu masalah dengan mobilnya. Tak lama kemudian si wanita tadi yang diketahui bernama Nomi menawarkannya sebuah tumpangan. Sesampainya di rumah, Nomi mengungkapkan bahwa dirinya adalah agen yang menggantikan James sebagai Double 007 di MI6. Tujuan kedatangannya adalah untuk meminta James agar tak ikut campur dalam urusan Obruchev. Dengan rasa penasaran, James kemudian menghubungi MI6 untuk menanyakan apa yang sedang direncanakan M dengan mempekerjakan Profesor Obruchev. M adalah kepala dinas intelijen rahasia MI6. Namun, M malah kembali mengingatkan James untuk tidak ikut campur dalam urusan ini. Sementara itu, mendengar keterlibatan Spectre, James teringat akan istrinya, dan ia pun akhirnya memutuskan untuk ikut bersama Felix menyelamatkan Obruchev.
James kemudian melakukan perjalanan ke Santiago untuk bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Paloma yang akan menjadi pendampingnya dalam misi tersebut. Mereka kemudian menghadiri sebuah pesta yang juga dihadiri oleh seluruh anggota Spectre dari berbagai negara. Ternyata itu adalah sebuah jebakan yang telah dipersiapkan oleh agen Spectre untuk menyambut kedatangan James. Di sisi lain, Obruchev diperintahkan untuk menyiapkan racun Heracles, namun Obruchev punya rencana lain. Ia diam-diam mengganti profil DNA Heracles tersebut menggunakan profil DNA para agen Spectre, sehingga ketika Heracles diaktifkan, hal itu justru membunuh semua agen Spectre yang ada di sana. Saat terjadi kerusuhan, Obruchev mencoba melarikan diri. James dan Paloma yang menyadari hal itu berhasil menangkapnya dan mengamankan flash disk milik Obruchev. Sementara itu, para agen Spectre yang masih selamat terus mengejar mereka. Setelah menyelesaikan misinya dan membawa Obruchev, James dan Paloma pun berpisah. Karena Paloma hanya diperintahkan untuk menemani James sampai di sini saja. James kemudian membawa Obruchev ke sebuah kapal, di mana ada Felix dan Ash yang sudah menunggunya di sana. Di kapal, James kemudian menginterogasi Obruchev dan menanyakan siapa yang menginginkan senjata biologis tersebut dan mengapa Spectre yang menjadi target mereka. Mendengar hal itu, Ash meminta agar Obruchev untuk tutup mulut. Namun Obruchev berusaha mengatakan bahwa Safin yang memerintahkannya untuk membuat senjata mematikan tersebut. Akan tetapi, ada orang lain juga yang memerintahkannya untuk mensabotase senjata tersebut. Karena Ash yang terus berusaha menyuruh Obruchev untuk tutup mulut, James pun akhirnya menyadari bahwa Ash adalah seorang agen ganda. Setelah aksinya diketahui, Ash menembak perut Felix, dan mengunci James di ruang bawah kapal bersama dengan Felix. Ash kemudian mengatakan kepada Obruchev bahwa dia juga bekerja untuk Safin. Kemudian mereka pun pergi dengan pesawat setelah menghancurkan kapal tersebut. James berusaha menyelamatkan Felix, namun usahanya tak membuahkan hasil, dan Felix pun tewas. Kemudian, James pergi ke kantor Mi-6, ia disambut oleh Mannypenny yang kemudian mengantarkannya ke ruangan M. Di sana, James meminta M untuk mengizinkannya bertemu dengan Blofeld di penjara Belmart untuk mencari tahu untuk siapa Obruchev dan Ash bekerja. Namun M menolak, karena Blofeld adalah satu-satunya yang tersisa dari Spectre, dan ia tak ingin mengambil risiko. Mengetahui hal itu, Mannypenny mencoba menawarkan bantuan kepada James tanpa sepengetahuan M. Mereka meminta bantuan kepada Ki untuk mencari tahu apa isi dalam flash disk milik Obruchev yang didapatkan dari pesta sebelumnya. Ternyata itu adalah pusat data DNA dari penelitian yang dilakukan oleh Obruchev selama ini. Dan bukan hanya DNA Spectre saja, ternyata di dalamnya juga terdapat ribuan DNA orang-orang penting di dunia. Dan pastinya, ini akan menjadi ancaman serius. James kemudian meminta Ki untuk membujuk M agar dapat memasukkannya ke penjara Belmart. Karena dia yakin bahwa Blofeld mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Namun Blofeld hanya mau berbicara dengan satu orang saja, yaitu Madeline. Di sisi lain, Madeline dikagetkan dengan kedatangan Safin yang dulu pernah membunuh ibunya sekaligus menyelamatkan nyawanya. Ternyata Safin mengetahui bahwa Madeline adalah programmer kepercayaan Blofeld. Ia meminta Madeline untuk membantunya membalaskan dendam dengan cara menemui Blofeld di penjara Belmart dan menularkan Heracles. Jika ia menolaknya, maka ia akan kehilangan orang yang ia cintai. Berpindah ke kantor Mi-6, James kembali diaktifkan menjadi agen 007. Di sana menjelaskan bahwa sebelumnya Heracles dirancang sebagai senjata Mi-6 paling efisien yang berpindah dari satu manusia ke manusia lain tanpa membahayakan mereka, sehingga dapat mencapai target yang dituju. Namun Obruchev memodifikasinya, sehingga dapat membunuh siapa saja yang berhubungan dengan target tersebut. Melihat situasi yang semakin berbahaya, akhirnya M mengizinkan James untuk menemui Blofeld di Belmart. James akhirnya bertemu dengan Madeline untuk pertama kalinya setelah 5 tahun berpisah. Mereka berdua pun masuk ke dalam ruangan untuk bertemu dengan Blofeld. Namun saat Blofeld akan keluar, Madeline memutuskan untuk mengurungkan niatnya, ia malah meminta keluar dari ruangan tersebut. Dan sebelum Madeline keluar, James sempat menyentuh tangan Madeline. Saat James menemui Blofeld, percakapan mereka pun berakhir ricuh, sehingga Blofeld pun tewas setelah James mencekiknya dan tewas seketika. Mereka semua pun kaget, karena kematian Blofeld bukan karena cekikan James, melainkan Heracles yang tertular di tangan James. Koi juga menyimpulkan bahwa Heracles itu dikeluarkan dari tubuh James, karena sekali ia terinfeksi, maka selamanya akan ada di dalam tubuh James, dan hal itu tak akan berbahaya buat James. Kemudian James memutuskan untuk menemui Madeline di rumah masa kecilnya. Ternyata Madeline sudah memiliki seorang putri bernama Matilda yang memiliki mata yang sama persis dengan mata James, dan tanpa sepengetahuan James, ternyata saat berada di Italia, Madeline sangat ingin mengatakan bahwa dirinya mengandung anak James, namun ia tak sempat mengatakannya,
Dan begitu juga di sana, Madeline juga tak mengatakan hal itu, sehingga James pun masih tak mengetahuinya. Namun, James memiliki firasat dengan melihat mata gadis kecil itu. Kemudian Madeline membawa ke ruang kerja ayahnya. Di sana ia memberitahu James tentang masa lalu ayahnya, dan tentang seorang pria bernama Savin yang merupakan dalang di balik kematian Blofeld, dan juga yang memerintahkan untuk mensabotase Heracles. Ia juga memberitahu bahwa Savin memiliki sebuah pulau keluarga yang dulu sempat direbut oleh ayahnya. Madeline juga meyakini bahwa di sana adalah pusat pengembangan Heracles. Mengetahui hal itu, James segera menghubungi Ki untuk melacak Savin dan pulau yang dimaksud oleh Madeline dengan mengirimkan sebuah foto yang ia dapatkan. Setelah berhasil mendapatkan lokasi pulau tersebut, Ki langsung menghubungi dan memberitahukan bahwa lokasinya berada di perairan sengketa antara Jepang dan Rusia. Di pulau tersebut, James yang sebelumnya sempat meminta Naomi untuk melacak Ash, ia mendapat koordinat bahwa Ash berada tak jauh dari lokasi James saat ini, sehingga ia meyakini bahwa Ash saat itu sedang mengincar Madeline. Kemudian mereka segera mengemasi barang-barang mereka dan pergi meninggalkan rumah tersebut. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba diikuti oleh dua mobil tak dikenal, dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Melihat situasi yang semakin membahayakan untuk Madeline dan Matilda, James pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam hutan untuk mengelabui anak buah Savin. James meminta Madeline dan Matilda untuk bersembunyi di sebuah pondok, sementara dirinya akan menghadapi anak buah Savin. Setelah James berhasil mengalahkan Ash, James kemudian kembali menghampiri Madeline dan Matilda. Namun, ternyata mereka telah berhasil diculik oleh Savin dan dibawa menggunakan sebuah helikopter. Tak lama kemudian, Naomi datang dan memberikan tumpangan kepada James. Mereka berdua segera menuju bandara yang dimana Ki telah menunggunya di sana. Mengatakan bahwa ada 3 yang menjadi tujuan utama misi James dan kawan-kawan, yaitu mengkonfirmasi keberadaan Heracles, memburu Obruchev, dan membunuh Savin. Sebelum menjalankan misi, Ki memberi James sebuah jam tangan canggih yang mengandung denyut elektromagnetik yang dapat mematikan setiap sirkuit jaringan jarak dekat. Sementara itu, Naomi dibekali dengan ki udar yang dapat memetakan setiap ruangan. Singkat cerita, terlihat Savin tiba di pulau tersebut bersama Madeline dan Matilda. Di sana, Savin disambut oleh Obruchev dan memberinya sebuah serum Heracles yang telah tertanam di DNA Madeline dan Matilda. Kemudian Savin membawanya ke sebuah taman beracun yang sedang mereka kembangkan. Ia berkata, itu adalah warisan dari ayahnya. Dan setelah itu, ia memisahkan Madeline dan Matilda. Kembali ke James, ia bersama Naomi bergerak menuju pulau tersebut menggunakan sebuah kapal siluman yang dapat terbang dan menyelam di bawah permukaan air. Sesampainya di pulau tersebut, dipandu oleh Ki dengan bantuan pemetaan ruang dari ki udar yang dibawa oleh Naomi. Setelah menyisir setiap ruangan, akhirnya James berhasil menemukan Obruchev, dan ia berencana untuk segera meledakkan laboratorium tersebut. Sementara itu, Madeline berhasil kabur dari pengawasan agen Spectre. Saat akan meledakkan laboratorium, tiba-tiba terdengar suara Savin menyuruh James untuk segera menyerahkan diri, atau ia akan membunuh Matilda. James pun berencana menemui Savin, dan meminta Naomi untuk menghancurkan tempat itu jika ia tak kembali. Sesampainya di hadapan Savin, James berhasil menghabisi anak buah Savin, namun sayangnya Savin berhasil melarikan diri, dan membawa Matilda bersamanya. Di tempat yang sama, tiba-tiba Madeline muncul dari belakang James. Dalam pelariannya, Matilda mencoba memberontak dan menggigit tangan Savin, dan hal itu membuat Savin kesal dan membiarkan Matilda pergi begitu saja. Di sisi lain, Naomi akhirnya menghabisi Obruchev, dan membubarkan semua pekerja di fasilitas tersebut. Saat James dan Madeline berusaha mencari keberadaan Matilda, mereka tidak sengaja menemukan Matilda yang bersembunyi di bawah sebuah meja. Lalu James meminta Naomi untuk segera pergi membawa Madeline dan Matilda. Sementara dirinya akan menyelesaikan misi untuk membunuh Savin, dan melenyapkan tempat ini. Kemudian, James pergi ke ruang kontrol, ia meminta Ki untuk menghubungi kapal selam angkatan laut dan segera mempersiapkan misi agar dapat menghancurkan tempat tersebut. Ki mengatakan agar bisa menghancurkan tempat tersebut, James harus memastikan bahwa pintu atapnya tetap terbuka, atau semuanya akan percuma, karena pulau itu dilindungi oleh lapisan yang sangat kuat. Kemudian James dengan cepat membuka atap tersebut dan berhasil. Setelah atap terbuka, James pun bergegas untuk pergi meninggalkan pulau tersebut, dan memberikan aba-aba agar angkatan laut menembakkan rudalnya menuju target. Saat itu, James hanya memiliki waktu 9 menit sebelum terjadi ledakan. Namun sayangnya, atapnya kembali tertutup, dan James pun harus membukanya kembali di ruang kontrol. Saat James kembali menuju ruang kontrol, tiba-tiba Savin muncul dari belakang dan menembaknya. Singkat cerita, James pun berhasil mengalahkan Savin. Namun sayangnya, James terkena racun Heracles,
di mana jika ia menyentuh Madeline dan Matilda, itu akan dapat membunuh mereka. Meskipun sudah terkena racun tersebut, James berhasil kembali ke ruang kontrol dan membuka semua atap yang ada. Akan tetapi, ia harus menerima kenyataan bahwa ia tak akan pernah bisa menyentuh Madeline dan Matilda lagi. Dan untuk terakhir kalinya, James meminta Key untuk menghubungkan komunikasinya dengan Madeline. Dengan berat hati, James mengatakan bahwa ia tak akan selamat. James juga berterima kasih kepada Madeline karena telah melahirkan dan menjaga buah hatinya, yaitu Matilda. Terlihat James yang hanya bisa pasrah menunggu kedatangan rudal-rudal yang akan menghancurkan pulau tersebut beserta dirinya. Seketika tempat itu pun hancur bersama James. Karena terkena rudal tersebut, James pun menghembuskan nafas terakhir. Setelah kejadian tersebut, di markas Mi-6, di mana M beserta yang lainnya sedang berkumpul dan mengenang kematian agen terbaik mereka, yaitu James Bond 007. Di sisi lain, terlihat mobil legendaris James Bond yang dikendarai oleh Madeline bersama Matilda, yang menuju ke sebuah kota di Italia untuk melanjutkan kehidupan mereka, dan film pun berakhir. Kesimpulannya, No Time to Die bukan hanya sekadar film aksi, tetapi juga merupakan perjalanan emosional yang mendalam bagi karakter James. Penonton disuguhkan dengan akhir yang menyentuh dan penuh refleksi, yang menegaskan bahwa meskipun James adalah sosok yang tangguh, ia juga memiliki sisi kemanusiaan yang rentan. Film ini berhasil menggabungkan elemen klasik James dengan inovasi baru, memberikan penutup yang layak bagi era Felix sebagai agen 007. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.